Tapi ada rasa takut nggak? Ada Kak, Besar nggak itu? besar Kak, Tapi bisa sampai ke sekolah lagi? bisa. Tetap lanjut untuk ke sekolah nggak? Putar balik ke rumah? Enggak. Enggak. Ketika cuaca itu tidak bersahabat atau sedang buruk, ada yang nekat menerobos. Jadi ada yang nekat menerobos itu dan ada juga beberapa yang balik kanan. Tapi yang menerobos ini dulunya pernah ada kejadian di mana Iya. perahunya terbalik. Di sudut utara Indonesia, di antara birunya laut dan deburan ombak, ada kisah perjuangan yang tak banyak orang tahu. Setiap hari anak-anak dan guru dari daratan Tabukan Selatan harus menyeberang ke Pulau Batuwingkung di mana tempat sekolah mereka berada. Dan pemirsa, Pulau Batuwingkung itu tepat di belakang saya. Namun semangat belajar tak pernah padam. Inilah kisah tentang keberanian, keteguhan hati, dan cinta pada pendidikan yang lahir dari laut perbatasan. Bersama saya Milania, kita akan mendengar langsung kisah dan cerita para guru dan siswa yang menjadikan laut sebagai jembatan menggapai mimpi. Dan pemirsa, saat ini saya sudah bersama tenaga pendidik dari SMP Negeri 2 Satap Tabukan Selatan bersama Bapak Dwi Indarto. Bagaimana kabarnya Bapak? Baik. Baik, Bapak, kan beberapa siswa dari SMP Negeri 2 Tabukan Selatan ini memang ketika berangkat sekolah dari rumah menggunakan perahu ya Bapak. Bagaimana gambaran keseharian siswa yang harus menyeberang menggunakan perahu untuk ke sekolah? Jadi keseharian siswa untuk menggunakan perahu ke sekolah ya memang bukan tentang keadaan, tapi karena begitu sekolah ada di seberang, mau tidak mau mereka harus menggunakan perahu. Oke. Karena tidak ada transportasi yang menggambarkan bagaimana transportasi darat misalkan. Tidak ada transportasi darat. Jadi mau tidak mau dari siswa ini harus menggunakan perahu untuk datang ke sekolah. Karena berhubung sekolah yang ada di dekat mereka itu hanya sekolah yang di sebelah pulau mereka, bukan berada di satu Iya. daratan mereka. Oke, baik. Bapak, berapa jarak dan waktu yang ditempuh Pak? Dan dari mana Pak kampung yang paling jauh? Kampung yang paling jauh itu biasa jarak waktu yang ditempuh itu 1 jam. Jadi 1 jam itu mereka mendayung dari rumah hingga sampai di sekolah. Jadi yang paling jauh 1 jam, kemungkinan yang paling dekat itu ada sekitar 30 menit. Jadi tidak ada yang dekat sekali tentang jarak dari siswa-siswa ini untuk mendayung. Oke Bapak, dengan jarak seperti itu dari kampung mana saja Pak? Yang berada di seputaran Pulau Batuwingkung, ada yang dari Kendong, ada yang dari Lahirang, Palaring, dan yang paling jauh itu dari Hangke. Oke. Jadi seputaran itu semua masuk, istilahnya kalau di sini zonasi. Jadi semua yang di seputaran Batuwingkung itu sekolah ke Batuwingkung. Oke. Untuk perahu Bapak, perahu apa Pak yang mereka gunakan? Yang biasa kita sebut itu di sini itu perahu dayung. Tapi yang kapasitasnya itu kecil karena sesuai dengan kapasitas mereka masing-masing. Jadi ada yang kapasitas 1 orang, ada yang kapasitas 2 orang. Tapi kebanyakan itu mereka dayung sendiri-sendiri dan kapasitas perahu itu hanya 1 orang. Ya. Kemudian mereka mendayungnya sendiri atau memang bersama orang tua atau diantar orang tua gitu Pak? Lebih tepatnya mereka mendayung sendiri, di mana semua siswa itu yang dari pulau seberang, kebanyakan itu tidak ada ditemani oleh orang tua. Oke, Jadi berarti. mereka dilepas sendiri untuk pergi ke sekolah. Jadi mereka mendayung kebanyakan itu masih sendiri. Dan kalaupun memang 2 orang 1 perahu itu berarti perahunya ada yang bermasalah dan Oke. harus menumpang. Jadi kebanyakan memang mendayung sendiri untuk sampai di Batuwingkung. Oke, Bapak, kan mereka mendayung sendiri ya Pak. Kemudian bagaimana Pak jika gelombang sedang tidak bersahabat atau cuaca sedang buruk? Untuk kisah ini sesuai pengalaman yang lalu-lalu. Jadi ketika cuaca itu tidak bersahabat atau sedang buruk, ada yang nekat menerobos.
Jadi ada yang nekat menerobos itu dan ada juga beberapa yang balik kanan. Tapi yang menerobos ini dulunya pernah ada kejadian di mana Iya. perahunya terbalik. Oke. Jadi mereka terbalik dan itu pihak sekolah tidak melihat di mana mereka terbalik. Nanti ada orang yang pulang dari pasar Iya. itu yang datang di sekolah. Bapak, Ibu, siswanya sudah dipulangkan. Baik. Jadi kenapa kami menemukan siswanya terbalik berjumlah 2 orang? Oke, baik. Jadi kami tolong perahunya digandeng terus dibawa pulang Baik. karena sudah tidak bisa tembus ke sekolah. Tapi kalau untuk kebijakan juga dari pihak sekolah biasanya kalau melihat cuaca sudah mulai buruk, maka dari pihak sekolah juga untuk yang menyeberang maka kita belajar di rumah. Jadi tidak mengambil resiko dan lain-lain karena percuma mereka datang ketika cuaca yang buruk begitu, memaksakan diri dan akhirnya terjadi sesuatu dan lain hal. Baik Bapak, sebelum kita lanjut, kita akan saksikan bersama bagaimana perjuangan siswa dari rumah mendayung perahu untuk ke sekolah. Pagi hari kehidupan kecil sudah mulai menggeliat di rumah-rumah kayu di pesisir pulau. Setiap hari anak-anak di pulau ini sudah terlatih dengan rutinitas khusus yang mungkin tidak pernah dialami anak-anak di kota. Mereka tidak bisa langsung memakai seragam dari rumah, karena perjalanan menuju sekolah dilakukan dengan perahu kayu yang berukuran kecil. Karena itu, baju seragam sekolah dimasukkan dalam tas agar tidak basah. Tak lupa bekal seadanya untuk mengisi perut ketika mereka lapar. Pagi hari di pesisir pulau bukan hanya soal matahari yang terbit, tapi ini adalah simbol keteguhan hati, ketelitian kecil dalam menyiapkan seragam, dan harapan besar yang diselipkan dalam tas agar tetap kering dan tetap bisa bermimpi. Di pantai kecil, mereka harus mengangkat sendiri perahu dari tepi pantai ke laut, mengatur strategi agar tas yang berisi buku dan seragam tidak basah. Pagi belum sepenuhnya terang ketika perahu kecil mulai membelah laut di sebuah pulau di perbatasan Indonesia. Di atas perahu kayu berkapasitas kecil, duduk anak-anak dengan ransel yang berisi buku serta pakaian seragam. Angin laut menampar wajah. Tubuh kecil mereka sesekali basah terciprat air asin. Tapi wajah-wajah itu tak menunjukkan lelah sedikit pun. Justru ada harap menyala di mata mereka. Di kawasan perbatasan, terutama di kepulauan, laut bukan hanya sumber mata pencaharian, tapi laut adalah satu-satunya jalan menuju masa depan. Mereka adalah siswa SMP Negeri 2 Satap, Tabukan Selatan, Kabupaten Kepulauan Sangihe. Ada belasan anak dari berbagai kampung di sekitar Pulau Batu Wingkung, Kecamatan Tabukan Selatan, yang harus mendayung untuk sampai di sekolah. Menghadapi hujan, angin, panas terik, dan gelombang di lautan, bahkan bertaruh nyawa demi satu hal, bersekolah. Bagi sebagian besar anak di kota, perjalanan ke sekolah mungkin cukup dengan motor atau mobil. Tapi bagi anak-anak kepulauan, perjalanan mereka adalah perjuangan harian melawan waktu, alam, dan jarak. Tak ada pelampung, life jacket, alat komunikasi, atau alat penolong lain. Di atas perahu mereka hanya mengandalkan doa dan keberanian. Meski hidup terbatas, tetapi mimpi anak-anak ini tak terbatas. Pendidikan seharusnya menjadi hak, bukan perjuangan. Tapi di ujung negeri ini, pendidikan masih menjadi kemewahan yang harus dibayar dengan nyawa. Tiba di bibir pantai pun,
Mereka harus mengangkat sendiri perahu kecilnya, berjalan bersama menuju sekolah, tanpa terpikir ketika pulang nanti mereka pun akan kembali mengarungi lautan. Lihat saja wajah mereka. Di balik senyum polos anak-anak pulau, tersimpan tekad baja yang mendayung melewati ombak demi masa depan. Betapa riangnya mereka tiba di sekolah, berpacu waktu mengganti pakaian dengan seragam sekolah. Pihak sekolah memfasilitasi dengan menyiapkan tempat untuk mengganti pakaian. Wajah mereka mungkin terbakar matahari, tapi mata mereka memancarkan cahaya mimpi yang tak pernah padam. Di tengah arus globalisasi dan gempita digitalisasi pendidikan, masih ada anak-anak Indonesia yang menjemput mimpi dengan mendayung perahu setiap hari. Gelombang demi gelombang mereka hadapi, karena mereka percaya di seberang lautan itu masa depan sedang menunggu. Pemirsa, kita sudah menyaksikan bagaimana perjuangan mereka dari rumah untuk ke sekolah. Bapak, dengan kondisi yang seperti itu, apakah pernah ada yang putus sekolah, Pak? Jadi untuk SMP 2 itu pencapaiannya memang luar biasa hingga saat ini, karena dengan faktor cuaca yang berubah-ubah itu tidak ada yang menyerah dengan belajar. Jadi mereka tetap bagaimanapun caranya mereka tetap datang ke sekolah. Seperti saya kasih contoh, ini cuaca sekarang lagi memang tidak bergelombang sama sekali. Jadi untuk perjalanan mereka itu pasti dikatakan lancar. Tapi cuaca itu tidak bisa ditebak, karena di saat mereka datang ke sekolah itu cuacanya lagi bagus, lagi teduh dan tidak bergelombang. Tapi seringkali ketika mereka mau balik dari sekolah itu cuacanya sering berubah. Sudah berangin, bergelombang, seperti itu sih. Oke, apa yang biasanya guru lihat ketika mereka tiba di sekolah, Pak? Dan apakah kondisi mereka ini mempengaruhi dalam konsentrasi belajar? Itu yang salah satu menjadi hal yang dibanggakan dari siswa-siswa penyeberang ini. Di mana walaupun keadaan mereka harus setiap hari mendayung, datang ke sekolah mendayung, pulang dari sekolah mendayung, tapi untuk tetap belajar tidak ada penurunan sama sekali tentang semangat dari siswa itu. Jadi sebelum mereka sampai di sekolah, saya ingin bercerita sedikit. Jadi sekolah itu menyediakan rumah ganti. Jadi untuk siswa yang datang misalkan basah, jadi sudah bicara dengan opak laut pertama yang di sana, itu disediakan kamar mandi dan lain-lain, dan itu kerjasama dengan pihak sekolah. Jadi setiap mereka datang, mereka sudah terbiasa tanpa perlu izin dulu ke guru, mereka sudah terbiasa untuk langsung singgah, ganti pakaian, dan memang ini yang menjadi motivasi untuk guru, di mana mereka tidak pernah bilang mengeluh tentang keadaan mereka, walaupun pagi datang mendayung, pulang juga mendayung. Mendayung, oke. Bapak, apakah siswa pernah bercerita kepada guru secara langsung pengalaman mereka ketika menyeberang atau yang membuat mereka trauma dan takut? Ada yang cerita sedikit lucu. Jadi waktu mereka mendayung, di sini dikenal dengan istilah duyung. Jadi ada ikan duyung itu ikut di belakang perahu. Tapi kalau kita ketahui seperti yang cerita-cerita orang tua, kan duyung biasanya mencelakakan. Untuk membalikan perahu atau menenggelamkan perahu. Tapi ini mereka bermain di belakang perahu itu. Jadi kalau bilang memang cerita yang banyak yang dari siswa, hampir tiap hari mereka sampai, tetap mereka pasti cerita. Tapi itu merupakan semangat dari mereka, karena dilihat dari ekspresi mereka saat bercerita,
bahagia apa semua itu pasti ya itu cerita yang menyenangkan. Gitu. Menurut Bapak, apa sih nilai yang paling menonjol dari perjuangan anak-anak ini, Pak? Sudah dicerita dari pertama, nilai yang paling menonjol semangat. Karena dibandingkan dengan sekolah-sekolah yang transportasinya lancar dan semuanya itu fasilitas lancar, mereka ini hanya disediakan oleh orang tua itu perahu untuk mendayung datang ke sekolah. Jadi saat mereka bersekolah dengan penuh semangat, mereka datang belajar dengan penuh semangat, mengikuti kegiatan sekolah itu dengan penuh semangat, itu sesuatu yang sangat dibanggakan dari siswa-siswa ini. Kita akan mendengar langsung bagaimana cerita perjuangan dan pengalaman anak-anak ketika ke sekolah. Halo semuanya. Halo. Nah, gitu dong. Gimana kabarnya semuanya? Baik. Sehat nggak? Sehat. Oke. Ini kelas berapa aja? 7, 8, 9. Oke. Kalau yang berangkat naik perahu ke sekolah dari kelas berapa? Dari kelas sekarang kelas 9. Kelas 9 berarti udah dari kelas 7, kelas 8 sama kelas 9. Biasanya kalau dari rumah sampai ke sekolah itu berapa lama naik perahunya? 1 jam. Kalau Dona berapa jam? 1 jam. Rumahnya yang paling jauh siapa? Dona? Iya. Dari mana? Lahirang, Dari Lahirang. Dari rumah jam berapa? jam 5. Jam 5 pagi? Iya. Itu langsung rumahnya di deket laut atau harus jalan kaki dulu buat ke tepian? Jalan kaki dulu, Jalan kaki dulu. Jalan kakinya berapa lama? agak 5 menit atau 2 menit. Oh, 5 menit. Berarti nggak yang katanya ada yang rumahnya dari ini ya, harus naik apa jalan dulu 30 menit, 1 jam. Itu ada siapa? Tangan. Woi, dari mana? Lareng. Dari mana? Lareng. Loreng. Ya. Dari rumah bersiap jam berapa? Jam 5. Jam 5. Jalan kaki dulunya itu ngelewatin gunung atau kayak gimana? Ceritain dong. Gunung. Ngelewatin gunung. Ya. Berapa menit? 15 menit. 15 enggak, menit. 20 menit. Oh, berarti berjalan kaki dulu terus baru Turun gunung baru naik perahu. baru naik perahu. Ya, biasanya kalau misalkan kalian naik perahu, yang mengemudikan perahu itu siapa? Sendiri, masing-masing sendiri. Belajarnya dari kapan itu? Dari SD udah belajar naik perahu sendiri. Nah, adik-adik, kalian dari rumah itu udah pakai seragam kayak gini? Enggak, Kak. Kami dari rumah pakai pakaian rumah, Kak. Supaya agar kami pergi ke sekolah tidak basah. Dan sampai di sekolah, guru-guru udah nyiapin lab buat kami mengganti pakaian buat sekolah, Kak. Seperti seragam. Dan kami juga memakai sepatunya di sekolah, Kak. Supaya kaki kami, sepatu kami tidak basah gitu. Dan setelah kami mengganti pakaian seragam dan memakai sepatu, kami pun pergi ke kelas kami buat belajar gitu. Oh gitu, berarti sepatunya ditinggal di sekolah, terus seragamnya dibawa gitu. Iya. Kalau pulang gimana? Jadi kalau kami udah keluar sekolah gitu, kami bakalan ganti pakaian lagi. Ganti pakaian rumah dan melipat seragam kami masing-masing. Jadi kami menaruh seragam kami di dalam tas dan sepatu kami ditinggalkan di sekolah. Biar supaya besoknya kami bisa menjalani seperti biasa lagi, Kak. Oke. Pernah nggak ketika kalian berangkat dari rumah ke sekolah di tengah-tengah laut kena gelombang yang gede atau angin yang kencang sampai kalian perahunya terbalik atau pernah ada kejadian apa gitu nggak? Pernah, Kak. Pernah, gimana tuh? Waktu itu kami dan saya dan teman-teman saya lagi pergi ke sekolah, Kak. Dari rumah baik-baik saja, Kak. Oke. Di tengah-tengah laut badai kuat dan ombaknya besar, Kak. Oke. Lalu itu saya dan terbalik dan ditolongi oleh teman-teman saya. Aman itu? Aman, Kak. Ada yang perahunya ada kerusakan atau Ada, Kak. Ada di mana itu? Sima-sima saya patah, Kak. Sama-samanya patah. Dayungnya? Dayungnya hilang, Kak. Oh, dayungnya hilang. Iya, Berarti kamu nyebur ke laut itu atau masih di atas perahu? Nyebur ke laut, Pak. Basah semuanya. Iya, Kak.
Yang nolongin siapa ini waktu Noel jatuh? Orang. Oke. Waktu itu lihat Noel jatuh kayak gimana? Pas itu orang pergi sekolah. Oh. Baik. Ikut Noel kabale DP. Parau. Oh. Terus kamu gimana perasaannya? Rasa sedih melihat Noel. Noel nangis nggak? Nyanda. Rasa sedih. Terus? Sudah. Ya, orang ada tolong. Bagus. Selain ombak, yang kalian takutin ketika menyeberangi lautan buat ke sekolah itu apa sih? Angin, ikan. Ombak. Kalau ikan pernah ada pengalaman sama ikan ya enggak? Yang paling ditakutin tuh ikan apa sih? Ikan paus. Pernah itu ketemu ikan paus? Coba ceritain. Pernah, Kak. Pernah? Ya. Gimana? Sama teman saya Vano, Kak. Oh, coba ceritain waktu itu. Habis itu, Kak, turun doa baru pulang dari sekolah, ada lewat dari luar, Kak. Sementara lewat dari luar, ada itu ikan papaka-papaka bunga besar sekali, Kak. Oh iya. Yang enter itu perahu hampir tak bubale. Oh iya? Iya. Berarti ngelewatin di bawah perahunya kamu? Iya. Ada berapa itu ikan? Satu cuma, Kak. Tapi ada rasa takut nggak? Ada, Kak. Besar nggak itu? Besar, Kak. Tapi bisa sampai ke sekolah lagi? Bisa. Tetap lanjut untuk ke sekolah nggak? Putar balik ke rumah? Enggak. Ya. Oke. Terus yang pernah kamu rasain itu apa? Rasa takut atau gimana? Takut, Kak. Terus pernah nggak ada kejadian teman-teman waktu lagi di perahu sampai yang bikin kalian tuh nggak bisa sampai ke sekolah gitu? Pernah? Atau selama ini sampai ke sekolah terus? Mungkin Jessica? Bisa, Kak, sampai di sekolah, kecuali yang di tengah laut baru dapat yang besar atau perahu serta patah, hujan jadi membalik Kak, daripada mau celaka ulang tak terus. Jadi balik ke rumah ulang, yang mau sekolah, setelah mau sekolah, semua itu dunia Kak. Terus kalau misalkan ada kejadian di tengah laut, itu yang tolong siapa? Kecuali ada orang di tengah laut mau baku dapat, jadi mau minta tolong Kak, mau bataria pada orang. Kalau nyanda tahu berenang, jadi sampai di pulau yang mana dekat sampai di situ Kak, yang mau selamat. Oh iya, betul. Di sini yang paling jauh rumahnya siapa? Kalau Nona dari mana? Lahirang. Bersiap dari rumah jam berapa buat ke sekolah? Jam 4. Jam 4 pagi. Itu bangunnya jam? Setengah 4. Kalau perjalanan dari Lahirang ke sini berapa jam naik perahu? 1 jam. 1 jam. Itu ngedayung sendiri? Iya. Boleh diceritain nggak keseharian Nona kayak gimana? Saya biasanya bangun jam setengah 4, habis bangun cuci piring, saya mandi, habis itu saya pergi ke rumahnya Inka, habis rumah Inka saya sama Inka pergi ke rumahnya Seva. Habis itu kita bertiga naik tangga, habis naik tangga gitu turun tangga sampai di pantai. Oh, naik tangganya itu karena rumahnya Nona di atas gitu? Iya. Buat sampai ke pantai itu berapa menit? Dari rumahnya Seva? 5 menit. 5 menit buat sampai. Berarti berjalan kaki dulu terus baru naik perahu gitu ya? Iya. Oke. Kalian kalau ngedayung pakai pelampung enggak? Enggak. Bisa berenang semuanya? Bisa. Oke. Terus selain berenang kan ombak nggak menentu, angin juga nggak nentu ya, kadang kenceng, kadang enggak. Selain bisa berenang, gimana kalian caranya untuk ngejaga keselamatannya kalian masing-masing tuh kayak gimana? Kalau kencangnya hanya mau sekolah, coba telepon atau bawa apa guru-guru minta izin kalau nyada pas sekolah karena kencang. Kalau todo mau sekolah masih pagi mau bangun, bahasa dia, bantu pak mama, baru mau pergi, mau kasih turun perahu, berjalan dulu baru sampai di Batu Wingkung, berganti di sekolah, begitulah Kak, sampai kesalahan dari kelas 7 sampai kelas 9. Berarti kalau misalkan ombaknya lagi nggak teduh, izin ke sekolah gitu? Izin kepada guru kalau bercerita bahwa ombak ini kencang atau angin kuat, jadi tidak bisa masuk sekolah. Berarti kalau pas
gak bisa sekolah rasa sedih atau gimana? Sedih karena kalau di sekolah belajar mendapat ilmu sambil bermain bersama teman-teman. Pokoknya senang sekali Kak kalau bisa bersekolah. Oke. Pelajaran yang paling kalian sukai itu apa? Matematika. Wih, kenapa itu? Saya suka jumlah Kak. Wih, matematika? Iya Kak. Nggak biasa ya, ada yang suka pelajaran matematika. Ada yang lain? Matematika. Matematika juga? Iya. Oke, kalau Saya ingin belajar agama karena bisa mendapat ilmu dan saya ingin menjadi guru agama. Saya ingin banyak mendapat ilmu dari SMP hingga saya kuliah, habis kuliah, dan saya ingin menjadi guru agama. Oke. Agar saya mendapat pengalaman yang banyak. Oke. Kalian cita-citanya apa sih? Tentara Kak. Tentara? Ya Kak. Kenapa? Bisa membahagiakan orang tua Kak. Adek cita-citanya jadi apa? Tentara Kak. Tentara juga? Kenapa? Karena Opa bilang jadi tentara semua cucunya Opa. Oh gitu. Berarti dari keluarga tentara juga? Iya. Oh. Adik-adik, kalian kan dari Pulau Seberang. Ada nggak dispensasi waktu dari sekolah biar misalkan kalian boleh terlambat gitu? Ada tidak? Nggak ada. Masuk jam? 7.15. Berarti tetap harus on time 7.15 harus sudah di sekolah. Iya. Oke. Kalian juga nggak pernah telat kan? Lain-kali telat kencang. Oh, telatnya karena cuaca gitu ya. Oke, tapi tetap masuk kan? Nggak ada bolos-membolos? Nggak ada. Oke, baik. Mungkin terus yang terakhir, pesan apa yang pengen kalian sampaikan ke teman-teman yang mungkin rumahnya di kota, terus rumahnya tuh deket sama sekolah gitu. Pesan apa? Saya berpesan kepada mereka bahwa karena kalian dekat dari rumah dan mempunyai mobil dan motor, dan saya seperti memberi motivasi kepada mereka, masa saya semangat dan mereka patah semangat untuk bersekolah. Saya itu cuma menaik perahu, mereka menaik mobil, motor, dan saya berpesan kepada teman-teman saya agar tetap semangat, meraih cita-cita bersama, dan bisa membahagiakan orang tua. Pesan buat teman-teman yang berada di sana, tolong tetap semangat buat ke sekolah, agar kalian bisa mendapatkan ilmu yang lebih banyak, dan bisa menggapai cita-cita kalian setinggi mungkin. Dan kalian juga bisa membahagiakan orang tua kalian masing-masing, agar orang tua kalian bisa bangga mempunyai anak seperti kalian yang bisa meraih cita-cita dan bahagiakan mereka. Kami juga bersemangat untuk pergi ke sekolah karena kami mempunyai cita-cita kami masing-masing agar kami bisa membahagiakan orang tua kami masing-masing dengan keadaan kami yang seperti ini. Meskipun kami menaiki perahu, tapi kami tetap semangat buat pergi ke sekolah karena kami ingin mencari ilmu dan juga ingin meraih cita-cita kami setinggi mungkin. Oke, terima kasih ya adik-adik buat cerita inspiratifnya. Sangat-sangat luar biasa perjuangan kalian. Semoga nanti ketemu Kak Mila lagi, kalian udah pakai seragam tentara, seragam polisi, seragam guru. Sampai jumpa di masa depan ya. Semoga masa depan kalian bisa lebih baik. Apakah pihak sekolah atau guru pernah mencarikan solusi untuk mempermudah perjalanan mereka, Pak? Misalkan ada kapal untuk antar jemput atau ada mes yang bisa ditinggali sementara dan mereka pulang seminggu sekali? Jadi untuk kapal yang antar jemput itu memang tidak ada. Jadi sampai saat ini mereka itu menggunakan dengan perahu sendiri untuk datang ke sekolah dengan cara mendayung. Dan sampai saat ini sekolah hanya bisa menyediakan bantuan itu tentang rumah ganti, rumah untuk mereka makan, mereka untuk beristirahat sebelum pulang, dan sekolah hanya sampai saat ini hanya mampu untuk di situ. Tadi Bapak sempat menceritakan adanya kecelakaan di laut yang dialami para siswa gitu, Pak. Adakah program untuk trauma healing pasca kecelakaan tersebut, Pak? Di sekolah menyediakan pendampingan khusus. Memang itu yang dilakukan ketika bukan hanya tentang kejadian begitu, tapi semua siswa yang membutuhkan tentang hal itu pasti si sekolah siap untuk mendampingi. Dan terus terang, jadi untuk mental dari setiap anak-anak itu
itu sudah menjadi mental baja. Walaupun kita tidak membentuk dengan begitu akurat, tapi dengan melalui proses perjalanan, masalah yang mereka hadapi, dan itu membuat mereka menjadi mental baja sih. Kemudian bantuan apa Pak yang sudah pernah diterima oleh siswa ataupun pihak sekolah? Kalau untuk pihak sekolah, pada tahun 2020 kalau tidak salah itu ada menerima sejumlah Chromebook dan itu digunakan untuk asesmen. Kemudian kalau untuk transportasi di tahun 2020-an ke bawah itu menerima bantuan dari dinas, tapi perahunya sudah rusak. Sudah rusak ya Pak? Iya. Dan untuk siswa sampai sekarang sekolah itu ada program di mana setiap 3 bulan 1 kali itu memberikan bantuan buku, bukan terhadap siswa katanya di kategori pintar, siswa yang di kategori mampu. Tidak, sekolah tidak ada yang membedakan itu. Jadi semua siswa setiap 3 bulan 1 kali itu mendapatkan bantuan langsung dari sekolah berupa buku, alat tulis menulis, dan saat ini sampai sekarang siswa masih menerima PIP untuk beasiswa, dan minggu kemarin itu ada pengusulan untuk beasiswa selanjutnya yang diminta oleh pemerintah. Ada harapan yang sampai saat ini masih belum terjawab. Seperti apa? Kita simak video berikut. Saya selaku Ketua Komite di SMP Negeri 2 Tabukan Selatan dan juga selaku Babinsa melihat keamanan anak-anak sekolah yang dari pulau seberang, kami berharap kepada pemerintah agar kami boleh didukung perahu supaya pengawasan anak-anak didik, anak-anak siswa mulai turun dari rumah sampai kembali ke rumah kami bisa awasi secara maksimal. Karena ini mereka menyeberang melalui hutan, ketika mereka hanya menggunakan perahu dayung, kami tidak bisa mengawasi secara penuh. Saran kami kepada pemerintah agar kami boleh diberikan bantuan berupa perahu satu untuk menjemput serta mengantar anak-anak setelah pulang dari sekolah. Pak Guru, harapan apa yang ingin disampaikan ke pemerintah melihat kondisi anak-anak seperti ini? Kiranya bagi pemerintah dengan sangat memohon kiranya diperhatikan siswa ini. Karena dilihat dari semangat juang mereka untuk terus belajar dan cara mereka sampai dari rumah sampai di sekolah itu berbeda. Di sekolah lain kita bisa lihat siswanya sudah diantar dengan mobil, siswanya sudah diantar dengan motor yang keren-keren, mobil. Tapi dari siswa ini mereka hanya mendayung untuk tiba di sekolah. Jadi kiranya pemerintah pusat dapat memperhatikan semangat juang dari siswa-siswa ini untuk terus belajar. Wah, memang luar biasa sekali ya Pak Guru ya, perjuangan mereka. Saya sampai waktu kemarin melihatnya sampai terharu dan kagum karena mereka dengan keterbatasan mereka masih semangat belajar, masih semangat untuk mengejar cita-cita. Terima kasih untuk kesempatannya pada hari ini Pak Guru. Semoga kisah mereka mungkin akan diperhatikan dan akan lebih baik lagi ke depannya. Dari laut mereka belajar arti keberanian dan dari ombak mereka mengerti arti kesabaran. Dari setiap perjalanan mereka menuju ke sekolah, mereka menulis kisah tentang tekad dan perjuangan yang tak pernah surut. Semoga cerita ini menjadi pengingat bahwa pendidikan adalah pelita yang layak untuk diperjuangkan meski harus melawan arus dan badai. Saya Mila, sampai jumpa di kisah inspiratif selanjutnya.